Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Pujono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan juga kepada teman-teman kelas 2023A. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertemuan satu. Next slide. Dengan anggota kelompok kami, yaitu aku Setiawan dengan ujung NIM 169, Afrilia Amandira Aristiarini dengan ujung NIM 153, Fadilah Mutiah Asari dengan ujung NIM 088, Francisca Dehi Noviana dengan ujung NIM 447, dan Muhammad Wiki Akbar dengan ujung NIM 435. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan, di mana dimulai pada sejarah awal akuntansi. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan yang telah menghasilkan berbagai skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, terutama di peradaban Babilonia dan Mesir kuno. Mereka menggunakan metode pencatatan sederhana untuk mengawasi aset dan kewajiban mereka. Namun, konsep pencatatan berpasangan mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan. Bangsa Arab memainkan peran penting dalam menyebarkan metode ini ke Eropa melalui interaksi perdagangan. Orang-orang Lombardia kemudian mengadopsi dan menyempurnakan metode ini yang akhirnya dikenal sebagai pembukuan Italia. Selanjutnya, kontribusi Luca Pacioli, di mana beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pembukuan berpasangan, adalah Luca Pacioli, seorang matematikawan Italia. Pada tahun 1494, ia menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat bab De Computis et Scripturis yang menjelaskan sistem pembukuan berpasangan. Meskipun Pacioli bukan penemu sistem ini, namun ia berhasil mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik tersebut, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau juga disebut metode Italia. Selanjutnya, perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan, di mana pembukuan ini terjadi sekitar abad ke-16 dan ke-17. Perkembangan pembukuan pencatatan ini menyebar ke seluruh Eropa yang selanjutnya menerima karakteristik dan perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sebagai model pembukuan berpasangan. Dalam sebuah usaha menunjukkan bahwa model pencatatan berpasangan telah mengalami evolusi dengan cara yang sangat mirip dengan ilmu pengetahuan secara umum. Berikut adalah 14 perkembangan, yaitu yang pertama adalah sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang perlu dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Lalu, pada abad ke-16 dan ke-17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Lalu, penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Next slide. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan aktual. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19 depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Next slide.
Biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri, diawali oleh pabrik-pabrik tekstil pada abad ke-15. Pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Pada akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Lalu di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan juga pensiun sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering. Next slide. Baik, selanjutnya adalah perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dimulai setelah Great Depression pada tahun 1929. Krisis ekonomi ini memunculkan kebutuhan akan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat. Next slide. Beberapa badan yang berperan dalam pembentukan standar akuntansi adalah Securities and Exchange Commission atau SEC, kemudian ada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, kemudian ada Financial Accounting Standard Board atau FISB, dan Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Next slide. Proses penetapan standar dan prinsip akuntansi adalah yang pertama dimulai dengan identifikasi topik dan pencantuman dalam agenda Dewan Standar. Kemudian pembentukan tim kerja dari berbagai sektor untuk mengkaji masalah dan alternatif solusinya. Kemudian ada penelitian dan analisis oleh tim teknis dan penyusunan dan penyebaran discussion di memorandum. Next slide. Kemudian public hearing dalam 60 hari setelah discussion memorandum diterbitkan, kemudian evaluasi tanggapan masyarakat oleh Dewan, penyusunan dan publikasi exposure draft, dan penerimaan komentar dalam 30 hari sebelum evaluasi dan revisi. Kemudian pemungutan suara oleh Dewan anggota sebelum standar resmi diterbitkan. Next slide. Selanjutnya adalah sejarah pencarian prinsip akuntansi. Pada tahun 1936, American Accounting Association atau AAA mengeluarkan A Tentative Statement of Accounting Principle untuk mengatasi kebingungan dalam akuntansi. Kemudian yang kedua, pada tahun 1940, Patton dan Littleton menerbitkan An Introduction to Corporate Accounting Standard mengganti istilah prinsip dengan standar. Next slide. Yang ketiga, pada tahun 1938, Statement of Accounting Principle oleh Profesor Hartfield dan Profesor Moore diterbitkan untuk memberikan aturan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, pada tahun 1948, AAA merevisi prinsip sementara menjadi Accounting Concept and Standard. Kemudian, selanjutnya, pada tahun 1953, AIA's Komite mengeluarkan 17 buletin baru sebagai pedoman akuntansi. Kemudian pada tahun 1959, AIA melakukan reorganisasi untuk mengatasi masalah akuntansi keuangan pada 4 tingkat, yaitu postulat dasar, prinsip menyeluruh, aturan, dan riset. Next slide. Yang ketujuh, pada tahun 1966, AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berorientasi pada pengguna laporan keuangan. Yang kedelapan, APB Statement Number 4 dikeluarkan oleh Accounting Principles Board atau APB untuk menegaskan tujuan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Next slide. Yang terakhir adalah pembentukan FASB. FASB dibubarkan dan digantikan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB yang mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC sebagai conceptual framework. Next slide. Selanjutnya, akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi sering dikaitkan dengan kapitalisme karena keduanya berkembang bersama dalam sejarah. Secara definisi, akuntansi digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana sebagian besar sumber daya produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh negara. Dalam sistem ini, produksi dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti penawaran dan permintaan. Next slide.
Dari tujuannya sendiri, tujuan akuntansi adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, baik oleh manajer internal, investor, kreditor, atau pemerintah. Fokus utama akuntansi adalah pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Kemudian tujuan kapitalisme adalah untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan insentif untuk menghasilkan keuntungan. Fokus utama kapitalisme adalah pada keuntungan pribadi, persaingan, dan kebebasan pasar. Dalam kapitalisme, individu atau perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan berinvestasi dalam bisnis atau sumber daya. Next slide. Akuntansi menggunakan prinsip dan standar tertentu seperti GAAP atau IFRS untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dan dibandingkan secara konsisten. Kemudian, kapitalisme bergantung pada prinsip pasar bebas di mana harga dan jumlah barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara produsen dan konsumen, bukan oleh peraturan atau intervensi pemerintah. Next. Kesimpulannya, akuntansi memainkan peran penting dalam sistem kapitalisme karena ia menyediakan informasi yang diperlukan bagi individu atau perusahaan untuk membuat keputusan yang cerdas dalam mengelola sumber daya, mengukur profitabilitas, dan mengoptimalkan efisiensi. Dalam kapitalisme, akuntansi membantu pemilik dan manajer bisnis untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi peluang untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Secara keseluruhan, akuntansi adalah alat yang digunakan dalam dunia kapitalisme untuk mengelola dan mengukur kinerja ekonomi. Berikutnya yaitu relevansi secara akuntansi. Yang pertama, perkembangan sistem double entry pada abad ke-15. Buka Pacioli memperkenalkan sistem double entry accounting dalam bukunya Summa de Arithmetica pada tahun 1494. Sistem ini menjadi dasar bagi praktik akuntansi modern dengan konsep pencatatan debit dan kredit yang meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Double entry masih digunakan dalam akuntansi modern meskipun sudah diadaptasi dengan teknologi modern. Selanjutnya, akuntansi di era revolusi industri atau pada abad ke-18 sampai 19, revolusi industri meningkatkan kompleksitas bisnis sehingga perusahaan mulai membutuhkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis untuk mengelola biaya, produksi, profit, dan efisiensi operasional. Munculnya konsep akuntansi biaya menjadi penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip akuntansi biaya terus berkembang dan masih diterapkan dalam manajemen keuangan perusahaan hingga saat ini. Lalu, standarisasi akuntansi di abad ke-20, munculnya perusahaan besar dan pasar modal menyebabkan kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Akhirnya standar akuntansi keuangan seperti GAAP di Amerika Serikat dan IFRS secara global menunjukkan peran akuntansi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Akuntansi terus berkembang dengan regulasi baru untuk mencegah manipulasi keuangan, seperti kasus skandal Enron yang memicu lahirnya Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Selanjutnya adalah isu-isu akuntansi internasional. Di era globalisasi, perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi juga di berbagai negara dengan regulasi, mata uang, dan standar akuntansi yang berbeda. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, seperti bagaimana laporan keuangan dibuat agar dapat dipahami oleh semua pihak, bagaimana pajak antar negara dikelola, dan bagaimana memastikan transparansi serta keberlanjutan bisnis. Next. Isu-isu akuntansi internasional yang pertama adalah perbedaan standar akuntansi IFRS versus GAAP. IFRS digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya adalah GAAP digunakan di Amerika Serikat. Isu yang muncul ialah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus menyesuaikan laporan keuangan mereka dengan standar yang berlaku di masing-masing negara. Hal ini meningkatkan biaya dan kompleksitas dalam menyusun laporan keuangan. Contohnya, jika sebuah perusahaan Indonesia ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Amerika Serikat, mereka harus mengubah laporan keuangan mereka dari standar IFRS ke GAAP yang bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Next.
Yang kedua adalah konvergensi standar akuntansi. Konvergensi standar akuntansi adalah proses penyatuan dan harmonisasi standar akuntansi global agar laporan keuangan lebih mudah dipahami dan dibandingkan oleh investor di berbagai negara. Namun proses ini menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan regulasi hukum dan kebijakan ekonomi di setiap negara, ketidaksiapan perusahaan untuk beralih ke IFRS karena memerlukan perubahan sistem akuntansi yang kompleks, dan keengganan beberapa negara seperti Amerika Serikat untuk meninggalkan GAAP karena dianggap lebih cocok dengan sistem keuangan mereka. Contohnya di Indonesia, standar akuntansi keuangan secara bertahap telah mengadopsi IFRS, tetapi masih ada beberapa perbedaan dalam penerapannya dibandingkan IFRS asli. Next. Yang ketiga adalah transaksi mata uang dalam laporan keuangan. Ketika perusahaan beroperasi di berbagai negara, mereka harus mengonversi laporan keuangan cabang mereka ke dalam mata uang negara asalnya. Tantangan yang muncul ialah fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar bertambah secara drastis, laba atau rugi perusahaan bisa berubah secara signifikan. Kemudian, metode transaksi yang berbeda. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menerjemahkan mata uang, seperti metode kurs historis dan metode kurs kini. Contohnya, sebuah perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di Eropa yang mencatat transaksi dalam euro. Namun ketika laporan keuangan dikonversi ke rupiah, perubahan nilai tukar dapat membuat laba bersih naik atau turun secara drastis. Next. Yang keempat adalah akuntansi keberlanjutan dan ESG atau Environmental Social Governance. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka dalam laporan keuangan. Konsep ini dikenal sebagai ESG yang mencakup lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, tantangannya adalah belum ada standar global yang seragam untuk pelaporan ESG, sehingga data yang disajikan bisa bervariasi antar negara dan perusahaan. Contohnya di Eropa, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan jejak karbon mereka, sedangkan di beberapa negara lain, aturan ini masih bersifat sukarela. Next. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.